Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah PLK pada malam hari ini, kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17, di bawah tema, Hidup di Tengah Tantangan Perbedaan. Nah, mungkin kebanyakan dari kita atau beberapa dari kita sudah pernah mendengar istilah persekusi, di mana istilah ini sering kita dengar melalui berita-berita yang ada di media bahkan di televisi mengenai banyaknya kasus-kasus persekusi yang membuat orang semakin banyak dari kita merasa risih akan kasus tersebut. Nah, meskipun istilah persekusi ini juga mungkin sering muncul di berbagai media, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada sebagian dari kita yang masih bingung atau bahkan belum mengetahui apa itu persekusi. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan kemudian disakiti, dipersusah, dan juga ditumpas. Tindakan persekusi yang dilakukan bisa berupa penyiksaan atau penganiayaan tanpa memandang sisi kemanusiaan lagi. Jadi, persekusi ini juga bisa dikatakan sebagai kasus ataupun salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang sudah tidak memandang lagi mengenai sisi-sisi kemanusiaan ataupun tidak mengenal kasih sama sekali. Nah, ketika sistem pemerintahan totaliter dan juga radikalisme agama kembali marak di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita, penganiayaan kepada umat Kristen terus meningkat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dalam peningkatan yang dibuat oleh lembaga Open Doors, hampir tidak ada yang berubah dari urutan 10 besar tahun ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Urutannya pun hampir sama setelah dari Korea Utara atau ada Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, dan lain-lainnya. Dan termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Indonesia tidak luput dari berbagai macam kasus yang mengatasnamakan keagamaan. Nah, persekusi bukan hal yang baru di dalam sejarah kekristenan. Para rasul telah mengalami, bahkan akhirnya mengalami kematian sebagai martir. Dalam perikop bacaan kita diperlihatkan bahwa Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes mengalami persekusi setelah mereka mengabarkan Injil Yesus Kristus. Ribuan orang digerakkan oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Injil Kristus. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga beberapa orang yang tidak mau menerima kebenaran akan Injil Kristus. Hal ini dinyatakan dari bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Ketika kita melihat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes diperhadapkan di mahkamah agama, dan mereka tahu bahwa mereka melakukan hal yang benar, tetapi sayangnya mereka tidak mengutamakan kebenaran di dalam diri mereka masih mengutamakan ego mereka sendiri. Sehingga mereka memerintahkan untuk jangan mendengarkan dia. Dan juga kita melihat bahwa di sini dikatakan bahwa baiklah kita mengancam dan juga melarang mereka. Bukankah ini adalah suatu kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan kepada setiap kita sesama manusia? Sebab hal-hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari tindakan persekusi. Tindakan yang dapat membuat kesengsaraan, tindakan yang tidak mementingkan sisi kemanusiaan lagi. Tindakan yang tidak memiliki kasih lagi. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes. Apakah mereka kalah dengan keadaan? Atau apakah mereka menyerah? Apakah mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami? Atas berbagai penganiayaan yang mereka alami dan berbagai penolakan yang mereka alami? Apakah mereka kalah? Tentu saja tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara.
Ketika kita melihat bahwa Tuhan mengetahui kebaikan yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes, maka Tuhan pun bekerja untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Buktinya adalah Tuhan tetap menyertai mereka. Walaupun di tengah-tengah penganiayaan yang dialami, tetapi Tuhan percaya bahwa mereka dapat melaluinya. Walaupun kemudian nantinya mereka menyerahkan nyawanya, tetapi mereka menyerahkan nyawanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kira-kira apa yang membuat Rasul Petrus dan juga Yohanes mau dengan segenap hatinya bahkan rela mati untuk memberitakan Injil kebenaran Kristus walaupun mengalami berbagai macam penolakan? Yaitu karena mereka percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan mereka adalah benar-benar Tuhan yang akan selalu menuntun dan juga tetap setia di dalam kehidupan mereka. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita, maka yakin dan percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di tengah-tengah ataupun hidup sebagai suatu kelompok yang berada di minoritas ataupun bukanlah sebagai kelompok yang mayoritas, kita memang melihat bagaimana saudara-saudara kita mengalami berbagai macam tindakan-tindakan penolakan, bagaimana kita melihat betapa susahnya ketika kita ingin mengurus suatu bangunan untuk kita beribadah. Ataupun ketika kita menjadi suatu kelompok yang minoritas di tempat yang mayoritas, maka tentu ada berbagai macam penolakan yang akan kita alami. Mungkin kita mendengar daripada berita-berita mengenai penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah, bahkan penghancuran rumah ibadah, pengeboman rumah ibadah. Tentu itu membuat hati kita merasa sakit, kita merasa tidak diterima. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah berkecil hati. Mari kita tetap percaya bahwa jikalau Tuhan menyertai Rasul Petrus dan Yohanes di tengah-tengah penolakan yang mereka alami, maka Tuhan yang sama akan menuntun, akan menyelamatkan, dan akan memberkati kita semua di saat yang sekarang ini. Baik itu di saat kita mengalami sukacita, bahkan di saat kita mengalami duka cita, di saat kita mengalami penolakan dan juga penerimaan, Tuhan akan bekerja jikalau kita mau untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus di tengah-tengah keragaman umat percaya yang ada di tempat kita masing-masing. Karena ketika kita melihat bahwa kehidupan kita tentu tidak akan lepas dari kehidupan umat beragama lainnya, maka melalui tema perenungan kita pada malam ini, hidup di tengah tantangan perbedaan. Mari kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah perbedaan yang ada. Kita hidup di suatu negara Indonesia, yang tentunya terdiri dari beragam suku bangsa, kepercayaan, ras, dan juga lain-lain sebagainya. Kita dianggap sebagai suatu negara yang harusnya hidup harmonis di tengah-tengah perbedaan itu. Maka lakukanlah kehidupan itu supaya kita dapat selalu merasa tenang di hadapan Tuhan dan kita dapat melewati berbagai tantangan di tengah-tengah perbedaan dengan pertolongan daripada Tuhan saja. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Kita selaku komunitas, baik itu dalam komunitas bergereja, di dalam setiap pelkat-pelkat kita selalu diajarkan, kita selalu diingatkan untuk mau mengedepankan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tentu kita saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lainnya, sebab itulah kunci untuk kita bisa saling hidup rukun di tengah-tengah perbedaan ini. Malam ini Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan melalui firman Tuhan bahwa betapa kompleksnya masalah yang merundung kehidupan kita bersama manusia, seperti pandemi yang sedang kita alami, berbagai macam penyakit-penyakit yang kita hadapi, di tengah-tengah konflik yang kita hadapi, di tengah-tengah persekusi yang kita hadapi. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Allah mengutus kita untuk hadir memberitakan harapan atas kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini. Sebab kita percaya bahwa Roh Kudus akan hadir untuk kita, untuk membangkitkan semangat dan hidup kita di dalam berpengharapan kepada Tuhan, dan juga menjalin komunikasi yang akrab dengan Allah Sang Pencipta kita, dan juga dengan sesama manusia, sesama kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya.
maka Tuhan pun akan memampukan kita untuk meneruskan kasih Allah yang sejati di dalam tindakan kita untuk merawat kehidupan ini. Ia akan memperlengkapi kita, akan menjadikan kita sebagai batu karang yang teguh untuk melewati berbagai macam tantangan kehidupan ini. Untuk itu, Bapak dan Saudara, bersemangatlah menjalani kehidupan ini, janganlah menyerah, janganlah selalu berpikiran bahwa Tuhan meninggalkan kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini.